Selamat pagi pemirsa, memalukan, amat memalukan. Itulah kalimat yang pas untuk menggambarkan situasi ketika KPK dalam penelusurannya menemukan ada 3 rumah sakit swasta mengajukan klaim pembayaran fiktif ke BPJS Kesehatan demi keuntungan pribadi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengemukakan dari aksi nakal 3 rumah sakit itu negara dirugikan miliaran rupiah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan langkah serupa juga dilakukan rumah sakit pemerintah baik pusat maupun daerah. Inilah editorial Media Indonesia Sabtu 27 Juli 2024 dengan tema Rumah Sakit Penilap Duit. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Sedih atau malu atau apa nih? Iya, dua-duanya ya, malu ya, sedih, prihatin lah, campur aduk. Dan nggak percaya ya, ternyata ada praktek seperti ini dari institusi yang kita percaya begitu untuk kesehatan kita. Namun sebelum membahas lebih lanjut, ada 3 topik utama yang juga menjadi headline dalam harian Media Indonesia. Bisa Anda simak melalui versi e-paper. Mereka yang pertama adalah waspada judul kian menjerat anak. Ini shocking, mengejutkan Mas Jaka. Ada 1.160 anak kurang dari 11 tahun ini, artinya belum lulus SD tapi sudah terjerat judi online. Kok bisa itu terjadi, Mas Jaka? Iya, ini kan data terbaru yang disampaikan PPATK ya, yang menunjukkan bahwa serangan judi online itu semakin masif, semakin mencemaskan dan semakin membahayakan. Kalau data dari PPATK pada 2024 misalnya, itu terdapat sekitar 197.000 anak berusia 11 sampai 19 tahun yang bertransaksi judi online. Nilai transaksinya juga tidak main-main, sekitar 293 miliar. Bahkan 1.000 lebih itu masih di bawah usia 11 tahun, artinya belum lulus SD. Jadi bagaimana kita melihat bahwa negara itu betul-betul darurat judi online ya. Jadi ini negara betul-betul tidak boleh main-main, tidak boleh membiarkan hal ini terjadi, tidak boleh dengan usaha yang biasa-biasa saja, tetapi harus dengan upaya yang luar biasa memberantas judi online. Pertama untuk anak-anak ini pasti harus diberikan pendampingan, harus diberikan peringatan atau pembelajaran bahwa judi online itu tidak ada gunanya. Itu sebuah tindakan haram yang melanggar hukum. Karena maksudnya lewat game online ya, mereka kadang tidak menyadari itu mesti ada literasi dan pemahaman yang serius, intensif, masif kepada anak-anak. Dan menurut saya yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum. Karena kalau hulunya itu sekali lagi tidak bisa diatasi ya, bagaimanapun akan terus terjadi hal seperti ini. Jadi kita berkali-kali melalui forum ini kan menyatakan ya, bandar besarnya itu disikat. Kalau sebulan yang lalu kan Polri itu mengatakan sudah ada 4 bandar besar yang sudah terdeteksi. Tetapi sampai sekarang kok kita belum melihat ya. Hanya pernyataan saja ya. Tindakan konkretnya itu belum ketahuan ya. Terus yang terbaru misalnya Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pak Benny Ramdhani itu mengatakan secara terus terang bahwa seseorang yang berinisial T adalah yang melindungi praktek judi online di Indonesia. Dan katanya nama ini sudah dilaporkan ke Presiden. Dan ini tentu saja seorang pejabat negara menyatakan seperti itu kan tidak main-main. Pasti datanya akurat, tidak mengada-ada, ada bukti. Ya kalau umpamanya penegak hukum tidak bisa mengungkap kasus ini ya rakyat pasti akan semakin, ya paling tidak kepercayaannya berkurang lah. Kepercayaan yang berkurang ini juga yang akan bisa terjadi jika anggota Pantarlih terafiliasi dengan partai politik. Mas Jaka, ditemukan di 27 provinsi. Kenapa ini bisa mengerus kepercayaan kalau Pantarlihnya terafiliasi parpol? Ya kalau penyelenggara pemilu termasuk pilkada itu kan harusnya orang yang betul-betul independen. Tidak boleh punya keterkaitan dengan pemain. Kalau partai politik itu kan salah satu pemain dalam pilkada maupun pemilu. Jadi mereka harus independen, tidak terafiliasi. Ya kalau mereka punya afiliasi ke partai politik tertentu ya pasti akan ada potensi untuk menggunakan kewenangannya itu membantu partai politik yang dia dukung. Dan ini sangat berbahaya bagi pesta demokrasi. Dan kalau di Jakarta pesta demokrasi ini seru, Mas. Nasdem PKS sudah mengusung Anies. Tapi kemudian ada syarat yang diajukan. Yang dari Kim itu mengajukan wakilnya harus Zita Anjani. Nanti akan cepat di ACC katanya. Jadi baru Nasdem nih yang terserah Mas Anies mau memilih siapa. Tapi PKS sama PAN
mensyaratkan itu. Jadi akan seperti apa dinamika ke depan? Ya, saya pikir kalau kita lihat dari hasil survei ya, itu Anies Baswedan itu kan tingkat elektabilitasnya paling tinggi ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan pesaing utama seperti Pak Ahok dan Kang Emil itu kan cukup signifikan selisihnya. Jadi apapun Anies ini masih menjadi bintang lah katalah begitu, dan tidak salah kalau umpamanya partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju ya mulai melirik. Apalagi di Koalisi Indonesia Maju kan belum ada kebulatan suara ya. Iya, suara. Masing-masing masih punya calon masing-masing. Bahkan ada yang bilang udah mulai tidak akur dalam Pilkada Jakarta khususnya. Dan itu menurut saya sih sah-sah saja ya, karena apa yang terjadi di Pilpres itu tidak berarti harus terjadi juga di Pilkada. Bisa jadi di Pilpres partai politik mengusung salah satu calon, tetapi di Pilkada bisa dengan calon yang lain. Di Pilpres bisa menjadi kawan, di Pilkada bisa menjadi lawan, dan itu sah-sah saja dalam sebuah pentas demokrasi. Oke, yang tidak sah adalah kalau uang BPJS ditilap, apalagi menilap rumah sakit. Kenapa media Indonesia mengulas hal ini? Ya, ini menurut saya sebuah kasus yang tadi Mas Iqbal sampaikan, ya menyedihkan, memprihatinkan dan memalukan, dan ya kita tidak bisa berkata apa lagi kok sampai segini. Sampai speechless ya. Kemaroknya sebuah rumah sakit, dugaan ya, ini kan dugaan yang disampaikan oleh KPK. Hasil penelusurannya kan ada paling tidak ada 3 rumah sakit yang memberikan klaim fiktif BPJS. Satu kesehatan di Jawa Tengah, nilainya juga sekitar 29 miliar. 2 di Sumatera Utara, nilainya total sekitar 5 miliar, jadi sekitar 34 miliar. Jadi rumah sakit itu kan tugas utamanya adalah untuk melayani rakyat, bukan untuk menilap duit rakyat. Ini duit rakyat loh yang dia tilap ini, yang diduga ditilap ini. Masyarakat bayar iuran setiap bulan. Masyarakat bayar iuran. Itu untuk negara. Kalau duit yang harusnya masuk ke kas BPJS, yang berarti pula itu kas negara ditilap, yang berarti yang rugi negara. Yang rugi berarti rakyat. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Dan ini kita menduga ini hanya sekedar puncak gunung es. Sebenarnya masih banyak kasus-kasus seperti ini. Jadi ini harus menjadi momentum bagi penegak hukum, bagi Kementerian Kesehatan, bagi BPJS untuk bersih-bersih rumah sakit dan dokter-dokter yang nakal. Oke, termasuk juga nanti penegakan hukum ternyata juga dipandang perlu ya, Mas Jaka. Dan itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, kita langsung saja saksikan Rumah Sakit Penilap Duit. Rumah sakit penilap duit. Memalukan, amat memalukan. Itulah kalimat yang pas untuk menggambarkan situasi ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam penelusurannya menemukan ada 3 rumah sakit swasta mengajukan klaim pembayaran fiktif ke BPJS Kesehatan demi keuntungan pribadi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengemukakan dari aksi nakal 3 rumah sakit itu negara dirugikan miliaran rupiah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan langkah serupa juga dilakukan rumah sakit pemerintah, baik pusat maupun daerah. Secara tidak langsung, temuan itu boleh jadi fenomena gunung es yang baru terlihat pucuknya. Aksi 3 rumah sakit itu pun terbilang nekat. Dari memanipulasi catatan medis yang mencapai 3.000 klaim fiktif hingga menggunakan nama peserta BPJS yang tidak pernah berobat untuk mengajukan klaim, KPK meyakini mulusnya aksi mereka tak lepas dari persekongkolan banyak pihak, mulai dari dokter nakal hingga manajemen tertinggi rumah sakit. Beginilah hasilnya jika layanan kesehatan sudah beralih orientasi dari layanan ke industri, dari mengobati ke kapitalisasi. Berbagai cara dipaksa menjadi halal oleh rumah sakit pemburu duit itu. Tentunya berbagai dalil sudah disiapkan untuk membenarkannya. Namun apapun dalilnya, 3 rumah sakit itu telah cacat moral sehingga tak lagi layak menyandang titel lembaga penyedia layanan kesehatan. Tak pantas tentunya nikmat sehat dari Tuhan diturunkan lewat orang-orang yang tak bermoral tersebut.
Namun jika ditilik lebih jauh, kecurangan rumah sakit itu terjadi karena mereka melihat adanya celah yang bisa dimanfaatkan. Sekecil apapun, kesempatan masih ada di depan mata mereka sehingga sayang kalau dilewatkan. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Kasus itu sekaligus jadi tamparan keras buat BPJS Kesehatan karena mereka masih bisa dibobol sampai miliaran rupiah. Bahkan bisa jadi sampai triliunan rupiah karena KPK bersama BPJS Kesehatan hingga saat ini masih melacak satu persatu klaim yang diajukan rumah sakit di seluruh Indonesia. Profesionalitas BPJS Kesehatan dalam menjalankan asuransi kesehatan juga perlu dipertanyakan, utamanya soal sistem verifikasi klaim. Bagaimana bisa sebuah lembaga negara yang keberadaannya dipayungi undang-undang sampai dikibuli oleh 3.000 klaim fiktif? Ujung-ujungnya bukan cuma negara yang dirugikan, masyarakat juga dirugikan. Sebagai pembayar iuran tiap bulannya, masyarakat berhak mendapat jaminan iuran yang mereka bayarkan itu sesuai peruntukan. Jika sakit, pembayar iuran berhak mendapat layanan kesehatan dan jika sedang sehat, iuran itu untuk mereka yang sedang berobat. Hilangnya uang miliaran rupiah itu juga berpotensi menipiskan keyakinan masyarakat untuk mempercayakan dana mereka dikelola BPJS Kesehatan. Mudahnya iuran asuransi digarong oleh rumah sakit itu menjadi potret betapa rapuhnya sistem pengelolaan uang milik masyarakat. Sungguh berbahaya jika kepercayaan masyarakat menurun di tengah fakta masih minimnya kesadaran masyarakat untuk taat membayar iuran BPJS Kesehatan. Kebanyakan baru membayar iuran jika sudah masuk rumah sakit. Kebobolan kali ini mesti jadi pelajaran berharga bagi BPJS Kesehatan untuk terus menyempurnakan sistem pengelolaan asuransi. Sementara itu, bagi KPK, kasus ini mestinya mendorong lembaga anti rasuah itu serius memburu uang masyarakat yang telah digarong oleh pencoleng berkedok rumah sakit. Para penyidik KPK mesti mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan menuntaskan kasus tersebut. Sambil memburu Harun Masiku yang sudah 4 tahun buron, KPK juga memburu berbagai kasus penggarongan keuangan negara, termasuk memburu manajemen dan dokter nakal itu. Seret mereka semua ke meja hijau agar kepercayaan rakyat terhadap lembaga dan asuransi bisa tumbuh. Kami akan berikan Anda kesempatan untuk memberikan opini Anda, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, masih membahas terkait dengan adanya klaim fiktif BPJS Kesehatan dan rumah sakit menilap duit. Itulah yang menjadi tema dalam Media Indonesia kali ini. Kami berikan Anda kesempatan untuk berpartisipasi. Kita akan sapa. Ada Bapak Ondo di Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Iqbal. Selamat pagi, Bung Jaka. Bagaimana reaksi Anda mendengar ini, Pak? Rumah sakit yang memberikan klaim fiktif BPJS untuk kepentingan pribadi. Iya. Ini bukan hanya memalukan ya Mas Iqbal, tapi sangat-sangat menjijikkan. Apalagi ini, Asabri ditilep, asuransi Bumi Putra ditilep, asuransi kesehatan ditilep. Gimana pula nanti asuransi kendaraan bermotor. Jadi rakyat ini bingung saja kerjanya. Cabut itu izin rumah sakit yang nilep BPJS dan cabut izin dokter yang ikut serta dalam hal ini. Ada klaim fiktif, ada memanipulasi jumlah tindakan, jumlah hari rawat, jumlah obat, dan lain-lain. Misalnya operasi mata 1 disebut 2. Yang begini-begini tingkat pengawasannya kemana gitu ya. Rumah sakit swasta 2 di Sumut dan 1 di Jawa. Ini jangan-jangan nanti ada juga rumah sakit Pemda ya. Ini yang saya khawatir, ini yang belum terbongkar aja. Manipulasi diagnosis itu atau penkem billing mungkin juga terjadi di semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Usut tuntas dan jangan dibiarkan. Harus dituntut secara hukum yang terlibat dan tingkatkan pengawasannya oleh Pemda dan oleh inspektorat yang ada di Departemen Kesehatan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Jadi termasuk semua yang terlibat, dokter, manajemen kalau perlu ditindak hukum. Memang harus itu yang diperlukan. Oh iya, korupsi itu kan tidak mungkin dilakukan oleh 1 atau 2 orang. Biasanya kan dilakukan oleh banyak orang. Dalam kasus dugaan klaim fiktif ini kan bisa jadi melibatkan dokter,
pasti itu kan. Kemudian pihak rumah sakit, kemudian pegawai rumah sakit, bahkan kalau menurut versinya KPK itu diduga melibatkan pemilik rumah sakit. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Kalau kita masih melakukan tindakan yang setengah-setengah seperti kasus dalam 2019 misalnya. Ketika itu kan juga ada pemberitaan bahwa ada sekitar 40 rumah sakit swasta di Sumatera Utara yang diduga melakukan penyimpangan seperti ini juga. Ketika itu kan yang menemukan adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan kerugian negara diperkirakan juga tidak kecil. Satu rumah sakit itu sekitar 5 miliar untuk melakukan penyimpangan seperti ini. Kalau 40 itu kan sudah berapa tuh? Jadi kan dan kalau kita lihat, saya baca-baca, saya cari-cari kemarin, saya googling kemarin sampai tadi pagi saya tidak menemukan tindakan konkretnya itu seperti apa dalam kasus 2019 itu. Saya lihat apakah sudah disidangkan juga tidak ada pemberitaannya. Tidak ada penindakan dan tidak ada penindakannya. efek jerah ya. Dan paling tidak saya tidak menemukan tindakan nyatanya itu seperti apa. Padahal waktu itu kan disebutkan bahwa manipulasi atau dugaan penyimpangan yang dilakukan 40 rumah sakit di Sumatera Utara itu cukup punya kontribusi terhadap defisit BPJS Kesehatan tahun 2018 sekitar 16 triliun kalau tidak salah, setelah diverifikasi oleh BPKP sekitar hampir 10 triliun. Jadi kalau kasus-kasus seperti ini hanya sekedar tidak dilakukan penindakan yang serius seperti tadi Pak Ondo bilang harus ada penegakan hukum, ya saya pikir akan terus terjadi karena tidak ada efek jerah. Jadi tidak cukup mereka hanya mengembalikan klaim fiktifnya itu, tidak cukup mengembalikan duit yang harusnya masuk ke BPJS Kesehatan, tetapi harus dilakukan penindakan hukum dan sanksi administratif. Oke, hanya itu yang bisa membuat mereka jerah nanti ya. Dan ini artinya apakah orientasi rumah sakit bukan lagi layanan dan pengobatan, tapi industri dan kapitalisasi? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mas Jaka, nanti kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, ini artinya dengan adanya kasus klaim fiktif BPJS Kesehatan ini, orientasi rumah sakit itu sekarang kemana? Bukan lagi di layanan dan bukan lagi mengobati? Ya kan anggapan publik bahwa rumah sakit itu orientasi sudah bisnis kan udah anggapan sangat lama. Dan itu faktanya memang ya rumah sakit itu cenderung mengedepankan sisi bisnis daripada sisi pelayanan kan. Kalau kita banyak sekali keluhan-keluhan betapa ketika orang sakit diharuskan bayar begitu mahal dan segala macam, itu kan orientasi yang beli obatnya macam-macam, kalau tidak punya deposit sementara tidak punya BPJS tidak dilayani segala macam, itu bukan orientasi bisnis. Jadi ketika rumah sakit sudah orientasinya seperti itu, ya negara harus menertibkan mereka. Apalagi ketika rumah sakit sudah jauh menyimpang dengan diduga melakukan menilap duit BPJS. Dan sebenarnya kan tidak hanya modus klaim fiktif, ada modus lain tadi Pak Ondo juga sudah sampaikan. Dan dengan manipulasi diagnosis, manipulasi berapa lama perawatan, rekam medis, obat dan segala macam. Dan itu nilainya tidak sedikit. Kerugian negara yang diakibatkan oleh praktek-praktek langsung seperti ini tidak sedikit. Masyarakatnya nggak tahu apa-apa ya Mas Jaka ya? Ya masyarakat kan tidak terkait dengan hal ini kan, tapi dia akan menerima dampaknya. Jadi begini, umpamanya ada klaim yang tidak disampaikan, tidak diberikan ke BPJS, BPJS pasti akan rugi. Kalau BPJS rugi kan pilihannya ada dua, apakah dia akan mengurangi pelayanan atau mendapatkan suntikan dana dari pemerintah, atau satu lagi, dan itu yang sangat memberatkan rakyat, menaikkan iuran. Jadi ketika ada pihak-pihak yang membuat BPJS rugi, itu yang rugi juga masyarakat. Jadi celah itu harus ditutup supaya tidak terjadi praktek itu. Caranya seperti apa? Dan BPJS sebenarnya saya dengar-dengar sudah membuat sekitar 2.000 ya tim anti kecurangan di seluruh Indonesia.
Tetapi kan kalau masih ada praktek-praktek seperti ini berarti ya upaya mereka belum maksimal. Verifikasi itu wajib dilakukan? Ya, mungkin BPJS bisa meniru model yang dilakukan oleh asuransi kesehatan swasta ya. Saya pernah mengalami begini ketika anak saya itu menjalani operasi dan itu di-cover oleh rumah sakit asuransi BUMN. Beberapa saat kemudian, beberapa minggu lah saya ditelepon, ditanya apakah betul anak saya melakukan operasi, apakah betul operasinya di kelas ini, apakah betul biayanya habis segini. Sedetails itu ya? Sedetail itu. Jadi mungkin ini salah satu cara yang bisa dilakukan oleh BPJS. Ya tidak mungkin semua akan diverifikasi seperti itu karena kan jutaan ya. Betul. Jutaan pasien. Mungkin bisa diambil secara random, mungkin bisa dicari kira-kira klaim yang mencurigakan itu seperti apa, kemudian diverifikasi langsung kepada pasien. Oke, KPK berarti juga harus iya. terus aktif? Iya, betul. KPK menurut saya jangan hanya melemparkan bola panas, tetapi akhirnya nanti bisa kembali dingin secara sendirinya kan. Okay. Jadi ini momentum bagi KPK untuk betul-betul membongkar praktek penyimpangan yang merugikan BPJS Kesehatan. Jangan hanya melemparkan adanya dugaan-dugaan, tetapi tindakannya tidak jelas nantinya. Okay. Kalau itu yang terjadi ya tidak akan ada efek jerah, rumah sakit dan dokter pemilik rumah sakit akan semakin merajalela dan ujung-ujungnya negara yang akan dirugikan. Jadi apa arti sumpah itu ya sudah diucap oleh para manajemen pemilik rumah sakit termasuk dan juga dokter, para dokter, kan? termasuk dokternya itu yang kita masih membuat kita tidak habis pikir. Mas Jaka, terima kasih. Sama-sama, Iqbal. Kita nantikan, kita kawal bersama semua pihak supaya ini tidak terjadi lagi. Dan pemirsa, sungguh berbahaya jika kepercayaan masyarakat menurun di tengah fakta masih minimnya kesadaran masyarakat untuk taat membayar iuran BPJS Kesehatan, dan semoga ini tidak terjadi dan bisa dilakukan dengan penyempurnaan sistem pengelolaan asuransi. Terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.